Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kita memastikan 5 tahun ke depan insya Allah negara kita akan lebih kuat ekonominya. Rupiah anjlok lebih dari 2%. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar 90 triliun rupiah. Untuk para petani. Petani di Lampung kesulitan mendapat pupuk urea bersubsidi. Untuk para nelayan. Teriakan solar susah secara spontan terlontar dari seorang nelayan saat Presiden Jokowi menghampiri nelayan. Untuk para guru. Guru honorer yang curhat soal gaji Rp100.000 per bulan. Untuk para buruh. Pemirsa, hari ini masa buruh berencana akan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan iuran tapera di depan Istana Negara. Usaha kecil, pengusaha menengah, baik anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini untuk 5 tahun ke depan. Indonesia meroket hutangnya, meroket impornya, meroket pajaknya, meroket biaya pendidikannya, meroket biaya kesehatannya, maka meroket pula beban rakyatnya. Dan atas keberhasilan yang besar, kusematkan penghargaan untuk istriku, anakku dan mantuku, dan kan kuberikan pangkat bintang 4 untuk penerusku dan bintang 7 untuk rakyatku. Ini tanda kejatuhan Jokowi ketika media mainstream mulai menayangkan aksi mahasiswa. Kita lihat di berbagai grup WhatsApp pun menyebar ya berita-berita. Biasanya kan hanya independen saja, YouTuber yang kecil-kecil saja, kan begitu ya. Kita akan lihat seperti biasa ketika ada demo BEMSI atau demo siapapun mahasiswa di Jakarta, apa yang dilakukan Jokowi? Ya, betul. Pergi keluar kota. Gak pernah Jokowi menghadapi mahasiswa. Ya, padahal di 2012 bilang, saya rindu di demo. Jadi biar rindu terus, ketika ada demo dia pergi. Kemudian dia bilang, ya saya rindu di demo. Kan begitu ya. Nah, apa yang kita lihat, misalkan kalau saya coba googling aja demo BEMSI, ini ada Tempo menayangkan, Tirto, Detik. Tentu kita tidak akan bahas satu-satu ya, Kompas, CNN. Ini nyaris semua media mainstream menayangkan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk video. Ini luar biasa ini. Sindo News, mana lagi yang belum kesebut nih, RMOL, Liputan 6, nyaris semua, Jawa Post, IDN, This Way, Suara.com, iNews, semua. Saya kira ini clear ya, semua menayangkan. Artinya mereka sudah tidak lagi dilarang, kan begitu maksudnya. Pers sudah tidak lagi dilarang untuk meliput demo mahasiswa. Yang sebelum-sebelumnya kemarin ya dilarang. Nah ini buktinya. Sekarang kita akan lihat kemana Pak Jokowi di tanggal 22 Juli kemarin ketika demo. Bertolak ke Jawa Timur. Presiden resmikan pembukaan konferensi dan pameran kelapa internasional ke-51. Jadi pas masuk agenda dari BIN atau dari kepolisian, wah ini mau ada demo nih. Oke, buat jadwal mana yang paling memungkinkan. Oh, di Jawa Timur. Oke, kita berangkat ke sana. Gitu kali ya.
Aduh, usai peresmian, Presiden dan rombongan langsung kembali menuju Bandara Internasional Juanda melanjutkan perjalanan ke Papua. Jadi dari Jawa Timur ke Papua. Sibuk, gak ada waktu untuk mendatangi, untuk menghadapi para pendemo. Nanti lihat videonya ya. Jokowi bertolak ke Provinsi Jawa Timur pada Senin 22 Juli. Dalam rangka kunjungan kerja, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan sekitar pukul 7 pagi. Dari pagi itu, karena demo persiapannya dari pagi juga. Pokoknya pas aja. Setibanya di bandara, Presiden langsung menuju Surabaya menggunakan mobil. Diagendakan meresmikan konferensi ini dan seterusnya. Langsung saja lah ya, kita langsung ke inti-intinya saja. Usai peresmian, langsung kembali menuju Sidoarjo melanjutkan perjalanan menuju Papua untuk kunjungan kerja di hari berikutnya. Luar biasa. Jadi itulah yang dilakukan Pak Jokowi yang rindu di demo. Ya, jadi sayang sekali rindunya itu tidak pernah terpuaskan. Mungkin hawa nafsunya juga sama, tidak pernah terpuaskan. Nafsu kekuasaannya juga begitu, sehingga dipasangkanlah anaknya, yang satu anaknya, yang dua menantunya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu wajib kita lawan, kan begitu ya. Nah, ini salah satu contoh video CNN ya. Oke, sambil kita lihat gambaran video dari CNN, kita akan coba bacakan dari Detik News. Masa Badan Eksekutif Mahasiswa BEM-SI berdemonstrasi di area Patung Kuda di Simpang Monumen Nasional Jakarta Pusat. Masa menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah. Koordinator Pusat BEM-SI Herianto mengatakan 12 tuntutan itu merupakan hasil kajian BEM-SI tentang evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun atau 2 periode kekuasaannya. Kami mengambil momentum ini karena hari ini menjadi hari kerja, karena kami kemarin rakernas selama 1 pekan di Semarang. Selesai kemarin Sabtu, kami sepakat tidak ambil momentum aksi di hari libur. Maka hari ketiga, hari kerja, kita lakukan ini agar benar-benar dapat diperhatikan bukan hanya oleh orang pemerintahan tapi juga oleh masyarakat luas. Dan saya kira berhasil ya, apa yang mendapatkan perhatian publik yang cukup. Di Twitter juga, di X, itu juga mendapatkan trending topik. BEM-SI ingin menyampaikan langsung 12 tuntutan itu kepada Jokowi di Istana Kepresidenan. Tapi tentu tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Jika Jokowi tak dapat ditemui, mereka berharap bisa menemui perwakilannya. Jadi udah baik banget nih mahasiswa. Ya kalau nggak bisa, nggak apa-apa deh sama perwakilannya. Tapi nggak ada juga. Respon yang kita harapkan adalah pihak istana menemui kita. Karena kita mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan ini tajuk besarnya adalah tanggung jawab Jokowi. Nah, jadi Jokowi yang harusnya berhadap-hadapan langsung dengan mahasiswa. Ujung-ujungnya sebentar lagi kalau ini tidak direspon terus, emak-emak yang turun. Bawa panci, bawa ini segala macam karena harga-harga terus naik. Begitu ya. Mudah-mudahan segera tumbang. Seperti biasa, Jokowi blusuan jika ada demo di Jakarta. Betul. Apakah ini tanda-tanda Jokowi akan segera lengser? Kalau lengser mah pasti ya, minimal 20 Oktober. Tapi kalau lebih cepat dari itu, nah kita akan lihat bagaimana eskalasi yang terjadi di 1-2 hari ke depan. 1-2 hari ke depan nih kita bicaranya ya. Rindu di demo, tapi kabur. Apakah kerinduan Jokowi yang rindu di demo cuman omon-omon saja? Bukan omon-omon. Kalau menyikapi kata-kata Jokowi, lihat sebaliknya gitu ya. Kalau dia nyebut rindu di demo, dia sebetulnya bukan rindu, tapi takut. Begitu. Jokowi pemimpin yang tidak punya malu. Alhamdulillah akhirnya adik-adik mahasiswa sadar dan yakin kebijakan Jokowi itu hanya buat oligarki dan untuk kelompok 1% saja. Jadi kesadaran ini yang harus tumbuh. Jangan kemudian mahasiswa ini dicela-cela. Namanya mahasiswa ini mereka lagi belajar. Kalau ada salah 1, salah 2, salah 3, ya harus kita maklumi. Tapi keberanian dia untuk turun ke jalan seperti kita di zamannya 98 menumbangkan rezim Soeharto. Kan begitu juga. Apakah kita kemudian menjadi sempurna mahasiswa ini? Tidak. Tapi kita belajar untuk memperbaiki diri dan kita kritisi pemerintahan yang ngaco. Kan itu intinya. Ini juga bisa jadi sebuah sinyalemen. Kalaupun Pak Jokowi tetap lengsernya sesuai di tanggal 20 Oktober, maka pasca itu dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya selama 10 tahun yang kemudian membuat seluruh aspek kehidupan
di Indonesia ini mayoritas rata-rata bermasalah. Kan harus ada pertanggungjawaban.